Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh dengan semangat shalom. Shalom. Haleluya. Coba kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah, di mana kami boleh berkumpul, kami saudara seiman di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah-rumah, Engkau memberkati setiap kami. Layakkan setiap pujian kami Tuhan, layakkan setiap penyembahan kami, bahkan hidup kami Tuhan, layak di hadapan-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab akan tiba waktunya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita beroleh keselamatan selain di dalam Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layak dipuji, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Mari boleh bangkit berdiri. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat.
Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Oh. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh, sebab Kaulah, yes, haleluya, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang hidup, layak disembah. Sebab Kaulah Allah yang hidup, layak disembah, layak disembah, layak dipuji, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, layaklah segala bangsa menyembah-Mu, Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, yes. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, segala bangsa dan setiap lidah dan setiap lutut sujud bagi-Mu, Yesus Tuhan. Oh, terimalah pujian kami, terimalah segala hormat kami bagi-Mu, Yesus. Bagi-Mu, Yesus, bagi-Mu Tuhan, segala pujian kami, sebab Kau layak dipuji, Yesus. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak dikatakan. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh,
disembah. Layak dipuji, amin. Layak dipuji, amin. Yesus Kristus Tuhan. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Sama-sama katakan, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya selamanya, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya selamanya, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, tinggikan namanya selamanya, tinggikan namanya selamanya, tinggikan namanya selamanya. Haleluya. Lebih keras lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua melompat bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi setiap kami Tuhan. Dan kami merindukan sungai-Mu Tuhan. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami Tuhan menjadi bait suci-Mu. Jadikan hidup kami menjadi rumah doa-Mu ya Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan, amin, hidup ini semuanya bagi-Mu Tuhan. untuk-Mu Haleluya. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu.
di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun katakan di hati ini, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya. kami jadikan hati Haleluya. kami menjadi Di rumah hati doamu, di rumahmu Bapa, tempat kediamanmu, Yesus. dimanapun engkau berada, Jadikan kami kami ada di sana kudus dan Tuhan. berkenan kepadamu, Yesus. Glory bagimu Bapa, terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya Rana lama, ya Rana lama ya Rana lama ya Rana lama, ya Rana lama haleluya. Glory bagimu Bapa, ya Rana lama, ya Rana lama, sikarana lama, ya Rana lama. Ya Rana lama, ya Rana lama, ya Rana lama, sikarana lama, ya Rana lama. Ya Rana lama, ya Rana lama, sikarana lama, ya Rana lama. Haleluya Bapa, haleluya. Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada saat ini. Kami terlalu percaya Engkau telah diberkati melalui puji-pujian kami. Dan pada saat ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara buat kami. Bapa, kami butuh Engkau setiap saat. Urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu. Mengalir kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Baik yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang sebentar malam mengikuti Bapak Sorga Tuhan, Bapak YouTube, bahkan melalui Sorga Tuhan TV kabel. Tuhan, kami berdoa mereka pun yang di rumah tidak akan mengurangi damai sejahtera. Tapi mereka juga boleh merasakan sekalipun wifi pada saat ini gangguan. Tapi kami berdoa melalui Bapak Sorga Tuhan YouTube ataupun melalui Bapak Sorga Tuhan TV kabel sebentar malam jam 7. Mereka juga akan menikmati kehadiran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih Bapak. Jamah hati kami semua, pengurapan-Mu buat kami. Karena kami sangat membutuhkan firman-Mu dan membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, segala kuasa-kuasa apapun yang coba-coba mengganggu pikiran kami sehingga kami tidak bisa konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami tolak keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kayaknya bersuka cita hari ini karena
lama menunggu panas. Dan hari ini memang rasanya kita panas. Ya, tapi selalu saya bilang kalau panas jangan mengeluh. Ya, karena biasanya kita panas mengeluh, dingin mengeluh. Jadi saya bilang kalau panas jangan mengeluh. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat, cuaca yang terbaik, baik dingin maupun panas kita syukuri. Saudaraku, itu merupakan berkat Tuhan buat setiap kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya berdoa, Tuhan, Engkau berbicara buat kami. Dan saya sudah mempersiapkan sebenarnya firman Tuhan itu, lama saya persiapkan firman Tuhan ini. Tapi Bapak Ibu jujur, saya agak gemetar untuk menyampaikan. Ya, saya gemetar untuk menyampaikan. Saudaraku, karena ini memang bicara tentang dapur perapian atau proses pemurnian iman buat kita. Saya berapa minggu saya tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan ini. Dan akhirnya saya alihkan kepada yang lain beberapa minggu waktu jadwal saya khotbah. Tapi waktu kemarin saya berdoa, Tuhan, apakah sudah waktunya sampaikan tentang dapur perapian? Karena dapur perapian bukan hal yang gampang. Tapi dapur perapian adalah hal yang luar biasa. Harga yang harus dibayar, saudaraku. Dan saudaraku, saya berdoa. Dan ternyata Tuhan tetap bermakan firman Tuhan ini untuk saya sampaikan buat semua jemaat Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Karena proses demi proses akan banyak di depan kita Bapak Ibu. Dan akan banyak hal-hal yang akan terjadi. Kalau terjadi corona ini belum apa-apa dibanding dengan apa yang akan terjadi nantinya. Apakah kita kuat untuk menghadapi? Beberapa saat yang lalu kami ikut seminar saudaraku tentang akhir zaman. Saudaraku, apa yang kita alami sekarang ini belum apa-apa. Sekali lagi belum apa-apa. Tapi akan ada sesuatu yang lebih dahsyat akan terjadi. Tapi bagi anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan sedang membawa kita sekarang dipersiapkan untuk kita menjadi umat yang kuat, umat yang tangguh. Sekalipun akan ada tantangan-tantangan yang lebih besar di depan kita nantinya. Amin, saudara. Akhirnya saya katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya akan sampaikan. Kalau ini maksud Tuhan untuk mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran yang akan datang nanti. Tuhan, saya siap untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu pada saat ini. Setelah kita buka Alkitab kita masing-masing dari Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai ayat 3. Yang sudah dapatkan katakan amin. Oke, saya tunggu. Yang sudah dapatkan kita katakan amin. Iya, mari kita baca saudaraku dari pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sekarat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kuil adalah untuk pelebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi kita baca ayat yang ketiga ini Bapak Ibu. 2, 3. Kuil adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku, kita akan melihat ayat yang ketiga pada saat ini saudaraku, yaitu tentang kuil adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tadi malam saya coba-coba tadi di Google bagaimana cara saudaraku untuk melebur emas itu. Dan saya nggak bisa tayangkan.
Saya bisa bayangkan bagaimana cara melebur, saudaraku, cara proses terjadi emas, saudaraku. Waktu saya lihat ada beberapa proses demi proses, dan proses sebentar dipilih dulu, setelah dipilih kemudian dibakar. Waktu dibakar, saudaraku, tidak cukup satu kali, saya hitung kemarin itu 3 kali. 3 kali dibakar, saudaraku. 3 kali mulai dipilah, saudaraku. Waktu kembali kemudian dibakar yang sudah dipilah itu. Kemudian, saudaraku, dilihat lagi apakah sudah, saudaraku, sesuai. Kemudian yang ketiga dibakar sehingga benar-benar menjadi, saudaraku, emas yang betul-betul murni. Waktu saya lihat, saudaraku, betapa, saudaraku, sebenarnya kita anak Tuhan pun demikian. Itu sebabnya, saudaraku, emas adalah salah satu logam mulia yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tapi tak banyak orang memahami sekali lagi bahwa emas yang murni dan berharga lahir dari proses pemurnian di dalam dapur api. Saat sedang melebur emasnya di dapur perapian, sang pengrajin emas tidak dengan serta-merta meninggalkan emas tersebut. Tetapi sang pengrajin memperhatikan, melihat sampai sejauh mana api, nyala api dan juga emas itu sampai sejauh mana. Dan saudaraku, dia perhatikan sampai selesai. Dan dia ada di samping perapian tersebut dan dia pun mengalami panasnya dalam perapian. Dan dengan sabar, dengan teliti, si pengrajin emas akan terus memperhatikan dan mengamat-amati emas yang akan terus ditempa dalam api yang panas membara itu. Supaya apa? Supaya jangan sampai rusak dan tidak berbentuk. Dan saya percaya pengrajin pun merasakan panasnya api pada waktu itu, sekalipun dia ada di samping. Tapi dia pun merasakan panasnya api itu waktu dia mengamati, waktu dia melihat, waktu dia ada di dapur api itu. Saudaraku, saudara, demikian juga dengan Tuhan. Saat ia memproses hidup kita, ia pun tidak pernah sekalipun membiarkan dan meninggalkan kita. Meskipun untuk itu ia turut merasakan setiap sakit yang kita rasakan, setiap jeritan yang kita rasakan, setiap proses yang kita rasakan yang memang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Karena tanpa proses tidak akan mungkin kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Tanpa perapian kita tidak akan mungkin menjadi jemaat yang tangguh. Itu sebabnya diizinkan itu semua terjadi. Tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Makanya Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah Allah yang sekalipun diizinkan proses terjadi buat kita. Kadang-kadang kita katakan Tuhan susing sanggup lagi. Mungkin kita katakan Tuhan sakit. Tapi Tuhan bilang, anakku jangan takut dan jangan bimbang. Aku ada bersama dengan engkau. Sebab aku ini Allahmu, aku ini Allahmu loh anak-anakku. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, engkau tidak seorang diri. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan demi kemenangan buat kita.
Emas murni harus merasakan panasnya api di dapur perapian dalam waktu yang tidak singkat. Sampai semua kotoran-kotoran dan ketidakmurnian yang melekat di logam tersebut terkikis habis. Demikian Tuhan terhadap kita. Karena Dia mau kita bukan anak-anak gampangan. Dia mau kita bukan anak-anak yang hanya cengeng sekedar kita datang. Tapi Dia mau kita menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang tangguh. Sekalipun menghadapi badai, tantangan, persoalan, silih berganti kita alami. Itu merupakan proses Tuhan izinkan untuk terus mengasah kita menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Bagaimana si pengrajin emas tahu bahwa semua kotoran telah habis? Ketika ia dapat melihat bayangannya atau bayangan dirinya pada emas yang sedang dilebur itu. Demikian Tuhan kepada kita. Dia harus bisa melihat gambarnya ada di dalam diri kita. Waktu kita diproses, waktu kita dibentuk, Dia bilang, anakku jangan takut, aku ini Allahmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Tapi aku harus proses engkau. Supaya engkau menjadi jemaat yang kuat. Aku harus bentuk engkau. Supaya engkau menjadi jemaat yang tangguh. Karena kita dipersiapkan bukan menjadi jemaat yang biasa-biasa. Tapi kita dipersiapkan untuk menjadi jemaat yang luar biasa. Katakan amin. Dia harus melihat si pengrajin. Bagaimana cara dia melihat logam. Bagaimana cara melihat. Kalau itu sudah kotoran-kotorannya sudah mulai terkikis. Dia melihat. Waktu dia melihat logam itu. Dia melihat ada gambarnya di situ. Atau bayangannya di dalam logam itu. Demikian Tuhan. Bukankah Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tapi setan merusak. Akhirnya gambar diri Allah hilang dari manusia. Makanya sekarang Tuhan ingin membantu kita supaya gambar Allah itu boleh ada dalam diri kita. Gambar yang mana yang harus lihat? Yaitu karakter Kristus yang ada pada setiap kita. Itulah gambar Allah. Kalau gambar Allah itu tidak berbuat dosa, maka manusia pun tidak berbuat dosa. Kalau gambar Allah itulah kudus, maka kita pun kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kembalikan kepada setiap kita masing-masing. Makanya mau tidak mau kita harus dibentuk, harus diproses. Dan kita harus katakan, Tuhan kuatkan saya. Jangan bilang lalukan itu dari saya. Tapi katakan kuatkan saya. Saat saya menghadapi ini Tuhan kuatkan saya. Karena saya mau menjadi jemaat yang kuat di hadapan Tuhan. Jangan pernah berontak ketika mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan buat saudara dan saya. Apapun yang sedang kau alami pada saat ini. Tuhan sedang menghantarkan kita. Kita selalu berdoa kedatanganmu Tuhan sudah semakin singkat. Saya ingin katakan kembali kepada kita karena kalau Dia datang Dia tidak akan mungkin menikah dengan anak-anak yang cengeng. Dia tidak akan mungkin menikah dengan orang yang memiliki karakter yang tidak baik. Tapi Dia harus menikah dengan wanita-wanita yang bijaksana. Saudara saya adalah wanita-wanita yang Tuhan. Tuhan mau kita semakin dimurnikan. Sehingga pada akhirnya karakter Kristus akan terpancar keluar melalui kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan pingin dari kita. Itu yang Tuhan mau dari kita. Memang proses itu terasa amat sakit. Tetapi percayalah
bahwa Tuhan pasti menolong dan memberi kekuatan, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap kita masing-masing. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Ia memiliki rencana yang indah untuk kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu dibentuk, sekali lagi perlu dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Supaya kita muncul seperti emas yang sudah dimurnikan. Emas yang murni. Orang pasti, kalau orang dobo bilang manggarebo, untuk ingin memiliki. Kalau emas yang tulen, emas yang bagus, harga mahal. Tapi orang suka untuk emas itu. Demikian kita, kalau kita jemaat yang murni, jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh. Dimanapun kita berada, orang akan melihat, wow, kemuliaan Allah ada pada dia. Wow, kemuliaan Allah ada pada keluarganya. Wow, kemuliaan Allah ada pekerjaannya. Wow, kemuliaan Allah. Setiap perkataannya itu membawa berkat buat beta. Pingin beta terus dekat dengan dia, melekat dengan dia. Itu sebabnya. Makanya Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti apa Bapak Ibu? Akan timbul seperti apa? Akan timbul seperti apa? Seperti emas. Suka emas? Halo, suka emas? Atau tidak ada di sini? Ada di sini yang tidak suka emas? Semua suka emas, amin? Saya juga suka emas. Semua, tapi emas saya emas tulen. Emas saya emas tulen. Tapi ya apa boleh buat dia sudah pergi. Iya, Mas Waluyo. Mas tulen. Iya. Sekali lagi dikatakan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Jangan ada satupun di antara kita yang bersungut-sungut waktu proses itu datang. Jangan ada satupun yang akhirnya kita lari ke dunia waktu kita mengalami proses. Apalagi sekarang ini mungkin ada banyak berita-berita yang kita dengar. Yang secara manusia menakutkan saudara saya. Mungkin termasuk berita yang saya katakan tadi. Akan ada lebih lagi masa yang lebih sukar lagi. Mungkin itu menakutkan kita. Tetapi saya ingin katakan kepada kita. Kalau Tuhan sudah siapkan kita. Maka apapun itu Tuhan katakan. Aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau. Mengukuhkan engkau. Bahkan dengan tangan kananku. Karena aku bahkan memberikan kemenangan kepadamu. Dalam sebuah wawancara seorang penyanyi dan penulis lagu. Mary Andre berkata, menceritakan pergumulannya saat ia berusaha mencari keseimbangan. Antara pengurus pelayanan, mengurus pekerjaan, mengurus rumah tangga. Dan mengurus perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Sambil merenungkan pergumulan itu ia berkata, saya merasa seperti Allah membawa saya ke dalam masa pemurnian. Bahkan hampir saya merasa patah semangat. Bapak Ibu, Ayub pun merasakan hal yang sama. Setelah kehilangan penghidupannya, kesehatannya dan keluarganya. Bahkan lebih parah dari itu, meskipun memang dia adalah seorang hamba Tuhan yang setia beribadah kepada Allah. Ia merasa Tuhan sedang mengabaikan permohonannya. Karena dia mengalami proses yang luar biasa. Allah seolah-olah tidak lagi hadir dalam pengalaman hidupnya. Makanya dalam Ayub pasal 23 Ayub berkata,
Dia mulai membela dirinya, saudaraku, dalam ayat pasal 23. Dikatakan di dalam ayat pasal 23, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Karena apa? Karena begitu proses yang dialami. Begitu hal, saudaraku, habis harta, keluarga, anak-anak habis. Bahkan dia hanya tinggal tidur oleh karena borok yang ada dalam tubuhnya. Ayub berkata bahwa ia tidak menemukan Allah kemanapun ia mencari. Dikatakan dalam ayat, kita baca ayat yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudilah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya. Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya dan aku akan bebas dari hakimku untuk selamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, ia tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini yang dialami oleh Ayub. Di tengah-tengah keputusasaan Ayub, ternyata ada pencerahan Tuhan berikan kepadanya. Dia katakan sudah kiranya dia merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Proses yang Tuhan izinkan kepadanya seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi tiba-tiba imannya kembali berkelip. Seperti nyala lilin di suatu ruang yang gelap. Ia mengatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di tengah-tengah keputusasaannya, seolah tidak keluar. Tetapi Tuhan memberikan pencerahan kepadanya. Tuhan memberikan sesuatu terang dalam dirinya. Maka dia berani mengatakan, karena Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Orang Kristen sedang diuji dan dimurnikan oleh Allah. Ketika ia memakai berbagai kesulitan untuk menyingkirkan kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Kebanggaan diri dan hikmat duniawi yang kita andalkan. Tuhan harus kikis itu semua, diproses di mana? Di api peleburan. Di parapian dilebur. Ego. Kepercayaan pada diri sendiri. Kebanggaan diri sendiri. Bahkan hikmat duniawi harus dikikis semua. Karena itu tidak akan membawa kita masuk dalam kerajaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Kadang-kadang Allah sepertinya membisu dalam proses pemurnian yang kita alami. Dan seolah-olah dia tidak menjawab seruan kita yang meminta pertolongannya. Tapi tahukah saudara, dia sedang memberi kita kesempatan untuk bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat iman kita di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita akan berkata seperti Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter kita menjadi bersinar dan teguh di dalam Dia.
Dan itu terjadi ketika kita mempercayai Allah di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami. Kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan tadi, saudaraku, kita membaca respon Ayub terhadap tuduhan Elifas, teman Ayub yang mengejek dia. Kalau kita lihat dalam ayat pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Seluruh ayat ini Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Dalam ayat yang ke-4 Elifas menyindir Ayub. Elifas mengejek Ayub. Dia bilang begini, apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Saudara, ini adalah kata sindiran dari Elifas kepada Ayub. Elifas bertanya, apakah mungkin Allah menghukum Ayub kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau dia takut akan Tuhan? Elifas sangat yakin bahwa Ayub menderita karena sebuah kejahatan yang tersembunyi yang dilakukan oleh Ayub. Dan ayat yang kelima dikatakan, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan. Bayangkan Bapak Ibu, Ayub sudah mengalami proses. Tapi teman dekat Ayub bilang begini, Ayub, tahukah engkau, itu karena dosamu. Kalau kau tidak berdosa tidak akan mungkin Tuhan lakukan itu kepadamu. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita mengalami begitu? Makanya. Karena banyak orang berprasangka kalau anak Tuhan itu tidak mengalami masalah. Tidak. Itu sangat besar. Elifas bukannya memberikan kekuatan kepada Ayub. Tetapi Elifas dengan asumsi tanpa bukti, ia menjelaskan bahwa masalah-masalah Ayub muncul karena Ayub telah menjadi seorang yang kaya tapi egois, yang menindas orang lemah demi keuntungan sendiri. Itulah asumsi Elifas. Ayub pun mengatakan keinginan untuk dapat membela diri di hadapan Allah dalam pasal yang ke-23 tadi. Asumsi yang keliru dari teman-temannya telah menjadi bagian dari masalah yang diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji dan memurnikan Ayub. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalaupun mungkin ada temanmu, kau pikir teman-teman baik, tapi ada kata-kata yang tidak enak, saudaraku katakan terima kasih. Karena saudaraku, itu Tuhan sedang kirim untuk memproses kita. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saudaraku, dia bilang, saya sangat bersyukur buat si Anu. Karena si Anu terus memproses saya, memberikan kritikan buat saya. Saya sangat bersyukur. Dan waktu saya dengar itu, saya pun belajar. Saudaraku, saya bersyukur. Dia bilang sama saya. Dan saya berterima kasih kepada dia. Karena tanpa dia sadari, dia sedang lagi membawa saya untuk saya naik tingkat. Saya belajar, saya bilang, yes. Jadi jangan berpikiran yang negatif. Kalau ada orang yang bilang begini, makanya kau harus begini. Jangan ada berpikiran negatif. Katakan, terima kasih sobat. Engkau sedang membawa saya. Engkau dipakai Tuhan untuk memproses. Tapi jangan kita mau. Ya, kadang-kadang ada kata seseorang bilang begini. Orang yang menyakiti hati kita adalah alatnya Tuhan untuk memurnikan kita. Tapi jangan ada orang sengaja. Amin saudaraku. Jangan ada sengaja dipakai iblis. Tapi biarlah kita terus untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam ayat yang ke pasal 23 ayat 10 tadi. Ini menjadi ayat yang paling penting buat kita.
Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul menjadi seperti emas yang murni. Beranikah kita mengungkapkan secara jujur pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada kita? Saudaraku, apa yang kita alami pada hari-hari ini? Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Itu sebabnya bagaimana kita menyikapi permasalahan? Kata Petrus, bergembiralah akan hal itu dan ia akan menjadi ukuran seteguh apa iman kita percaya sama Tuhan. Karena katakan maksud dari semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dia juga mengatakan kepada kita dalam Wahyu pasal 2 ayat 23. Wahyu pasal 2 ayat 23 dikatakan di sana. Wahyu pasal 2 ayat 23 dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Akulah yang menguji batin dan hati orang. Dia juga digambarkan sebagai pemurni dan pembersih yang hebat. Dia terus menerus menilik hati manusia dan yang membentuknya untuk diukir dan membuat kita menjadi sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Itu sebabnya saudaraku, apa sih sebenarnya yang Tuhan cari dalam kehidupan kita? Waktu kita diproses, Dia mencari hati yang disebut secara unik sebagai miliknya sendiri. Dia rindu untuk menemukan hati yang penuh gairah. Seperti wanita Sulam yang ditulis dalam surat cinta Salomo. Dalam Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-6, ayat terakhir. Dalam Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-6. Dikatakan, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Saudaraku, ini adalah surat cinta Salomo kepada kekasih. Dikatakan, kekasihku kubukakan pintu. Ini adalah satu gairah seorang pasangan. Ini gairah, saudara kasih nama Tuhan, seorang yang dekat. Bukankah Allah itu adalah kekasih kita? Bukankah dia calon mempelai pria? Saudara kasih nama Tuhan, Tuhan ingin gairah seperti gairah wanita Sulam ada dalam kehidupan kita. Dia berkata, saudara kasih nama Tuhan, di dalam ayat ini, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Saudara, dia terus menerus menguji dan mencoba hati kita untuk melihat apakah kita akan setia kepadanya. Dan hanya kepadanya saja kita setia. Kita cari dengan gairah Tuhan. Kita cari dia, kita cari dengan gairah seperti wanita Sulam. Mungkin saya katakan, kalau kita belum mendapatkan, di mana kekasihku? Saya cari kekasihku, di mana dia? Saudaraku, ada satu kerinduan untuk bertemu dengan kekasih. Yesus adalah kekasih kita. Dia ingin kita mencari dia dengan gairah, dengan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau
untuk itu ada pada kita. Dan itu terjadi kalau kita izinkan Tuhan membentuk kita. Dan kita dimurnikan, kita disucikan. Maka gairah itu akan terus muncul dan terus muncul. Berkata, Tuhan kalau kita nggak ketemu dia, Tuhan kapan lagi saya ketemu? Makanya setiap pagi katakan, Tuhan ku cari engkau. Saya rindu bertemu karena engkau kekasihku. Ada satu pujian, ada satu yang kita mempersembahkan kepada dia. Sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Ku jadikan Haleluya. hati Amin. ini untuk Berikan hatimu untuk tempat kediamannya. Untuk dia bisa ku serahkan bercanda dengan kita. hidup ini Untuk dia bisa untuk menyampaikan isi hatinya buat kita. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Kami sangat rindu Engkau. jadikan Kami rindu terus intim dengan Engkau. Kami terus rindu bersekutu dengan Engkau seperti wanita sulam. Kami mencari terus. serahkan Amin. Haleluya. hidup Amin. ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya. Rindukan dia. Tuhan ingin kita terus bergairah untuk mencari dia. Seperti sepasang kekasih yang selalu rindu bertemu setiap saat. Seperti sepasang kekasih yang ingin bercanda gurau setiap saat. Seperti sepasang kekasih yang rindu berkomunikasi setiap saat. Haleluya, amin Bapa. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau katakan di hati. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri semua. Di hati ini saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dikatakan di hati ini baitmu Tuhan. Silakan Tuhan setiap saat datang. Izinkan dia, biarlah engkau diproses supaya dia tinggal di dalam hatimu, tinggal di dalam engkau. Haleluya. Katakan di hati ini, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau sekali lagi di hati ini. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun di hati ini. Di hati inilah
senantiasa Kau pun ada. Haleluya. Ya Rana Basa. Ya Rana Basa. Di hati di rumahmu Bapa, di hati di baikmu Tuhan, dimanapun Engkau berada di situ kami berada Bapa. Haleluya. Ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam masya. Ya dalam ya dalam masya. Sandara dalam ya dalam ya dalam masya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ya dalam masya. Sandara dalam ya dalam masya. Ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam. Ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam masa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ya dalam masa. Ya dalam ya dalam ya dalam. Ya dalam ya dalam ya dalam sikara dalam ya dalam. Ya rabati kara papa 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 ya dalam. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bekerja. Terus Tuhan bekerja di hati kami. Tuhan, kami rindu terus bersama-sama dengan Engkau. Terus murnikan hati pikiran kami Bapa. Roh jiwa tubuh kami serahkan hanya kepadamu Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Proteksi semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Baik mereka yang ada di luar kota, proteksi semua jemaat-Mu tanpa terkecuali. Rumah tangga anak-anak-Mu Engkau proteksi Bapa di sorga. Tangan kanan-Mu yang memegang semua kami tanpa terkecuali. Memberikan kemenangan demi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai semua kami. Jemaat-Mu di GPB di Sidobo. Biarlah bawa kami. Untuk kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kalaupun ada proses-proses yang sedang kami alami Tuhan. Baik itu di dalam usaha kami maupun keluarga. Maupun itu Bapa Sorga anak-anak kami. Baik itu Bapa Sorga Tuhan kesehatan kami. Bapa kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau berkata ini aku Allahmu bersama-sama dengan Engkau. Engkau juga merasakan sakitnya seperti apa yang kami alami. Tapi memang kami harus alami itu. Karena kami harus dimurnikan menjadi emas seperti emas yang murni. Karakter-karakter yang tidak betul akan dikikis semua dari kami. Dan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati para hamba-hamba-Mu yang ada di GPB di Sidobo. Berkati para pemimpin, para pelayan-pelayan-Mu, bahkan semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau pakai kami. Apapun yang dikerjakan, usaha mata pencaharian anak-anak-Mu Tuhan, Engkau senantiasa boleh memberkati.
Kami juga berdoa untuk kota kami, Kepulauan Aru. Terus lawat kota ini Bapa. Nyatakan belas kasihan-Mu untuk kota ini. Kami tahu matamu tertuju untuk kota ini. Sehingga sampai saat ini kota ini masih zona hijau. Tapi kami berdoa Tuhan tolong. Para pemerintah yang berkompeten dalamnya. Supaya benar-benar kami di surga Tuhan. Sesuai dengan komitmen kami boleh melakukan. Bahkan masyarakat. Dengan taat untuk mengikuti protokol yang sudah diberikan. Darah-Mu Tuhan yang Kau percikan buat Kepulauan Aru. Setiap orang yang datang ke Kepulauan Aru Tuhan, kuduskan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu untuk Bapak Bupati, Wakil, semua SKPD yang ada. Dan juga para legislatif, TNI, Polri, Kejaksaan. Engkau boleh memberkati semua mereka. Untuk melaksanakan tugas mereka, pengkaferan-Mu buat mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, TNI Polri dari pusat sampai ke pelosok memberkati. Bahkan semua kami Bapak di sorga. Para medis, Engkau boleh memberkati, kuatkan mereka. Pengkabaran-Mu untuk para medis yang ada. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih berkat-Mu buat semua kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Yang akan menyaksikan di malam hari Bapak di sorga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terus kesembuhan buat Nani. Terus kesembuhan buat Santi. Pemulihan daripada Tuhan terus Engkau berikan buat mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita diberkati berkata. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan berkati. Shalom jemaat Tuhan, kami mohon perhatiannya untuk beberapa informasi yang akan disampaikan. Hari Selasa jam 7 malam ada ibadah raya youth di gereja. Hari Rabu jam 3:30 sore ada ibadah wanita bijak bertempat di aula gereja. Hari Kamis jam 3 sore ada doa dan puasa bertempat di gedung gereja. Hari Sabtu jam 3:30 sore ada doa khusus tim doa. Untuk hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, jam 10 pagi ada ibadah raya dan ibadah gereja anak, khusus bagi jemaat Tuhan yang biasanya mengambil amplop persembahan di Ibu Heni Uy dan Ibu Heni Lusman. Mulai dari area SMP 1, Pasar, Kampung Cina, Kampung Belanda, Dok, Kolombom, Telkom, dan Rombengan. Sedangkan jemaat Tuhan yang lainnya boleh mengikuti ibadah live streaming di akun YouTube dan Facebook GPI BDC Dobo dan TV kabel channel nomor 1 atau nomor 19. Gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Tanggal 14 Agustus 2020 ada Bapak Frice Johan Soenarjo. Tanggal 16 Agustus 2020 ada Ibu Naomi Absalina Talupun. Ada kado berupa firman Tuhan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mazmur 145 ayat 19. Kami mengucapkan terima kasih kepada Junior TV Kabel dan Jara Telindo yang telah mensupport live streaming GPI BDC Dobo. Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu angkat persembahan saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Di mana kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, berguna untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau selalu memberkati setiap kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami berkekurangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami meminta-minta, tetapi Tuhan selalu mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memberi persembahan kami. Haleluya.
Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Engkau memberkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Sebab Engkau besar, tidak ada yang seperti Engkau. Kami kagum memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa. Allah yang terus memperhatikan,
bahkan menopang kami di setiap musim, di setiap waktu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji namamu Bapa yang baik. Kekal sampai selama-lamanya berkat-Mu buat semua kami. Para pelayan-pelayan-Mu, pemakaian-Mu terus buat kami. Biarlah melalui pelayanan kami nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Bahkan semua jemaat-Mu Engkau memberkati. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami. Tibakan kami di rumah dengan tidak kekurangan apapun juga. Roh celaka kematian maut kami tolak keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau demikian jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Tengadahkan tanganmu ke atas dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menjaga engkau dan keluargamu. Tuhan membawa engkau semakin melekat dengan Tuhan dan mempersiapkan engkau untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati kotamu. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan menyertai waktu engkau masuk dan untuk engkau keluar. Tuhan memberkati kesehatanmu dan menjauhkan penyakit yang berbahaya daripadamu. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Berkat ini menjadi bagianmu apabila engkau melakukan firman Tuhan Allahmu dengan setia. Penghiburan, pertolongan yang datangnya dari Roh Kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Dan kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita diberkati berkata, amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Dan shalom buat kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, gak usah berjabatan tangan, dan jaga jarak. Dan Tuhan terus melindungi kita. Shalom.